manusia apabila Allah Ta'ala menampakkan sifat qaharnya kepada manusia yang menjadi jamret, yang menjadi pencuri, yang menjadi melakukan sesuatu paksaan kepada manusia, kita langsung tertuju kepada manusianya, bukan tertuju kepada sifat Allah. Oh, Allah yang maha sifat qahar, sifat memaksa. Ini penampakan sifat memaksa Allah. Kenapa dipaksa? Karena Allah lah yang maha kuasa. Nah, setelah kita bisa memandang demikian, baru syariat jalan. Jangan dipaksakan dulu syariat. Itu bid'ah, itu tidak bisa. Akhir zaman tidak jauh bedanya. Kata Abdullah ibnu Mas'ud di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan, Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, kebaikan akhir zaman itu masih nilai buruk sayyiatul sahabah, masih kejahatan di zaman sahabat. Kenapa? Kalau di zaman sahabat itu ada Rasulullah SAW yang di saat semua manusia memandang Rasul itu ingat kepada Allah. Lalu kalau orang sesuatu ingat kepada Allah, melakukan paksaan apa jua pun, amar ma'ruf nahi mungkar, itu mereka langsung menerima ikhlas. Kalau kita sekarang tidak bisa. Isbal, neraka, ialah haram, tidak bisa. Bisa tidak keras begitu? Tidak bisa. Karena kata Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, kebaikan akhir zaman ini nilainya itu masih di zaman sahabat masih jahat. Kenapa? Karena manusia memandangkan egonya saja, merasa diri berhidayah, merasa pas dengan kebenaran yang ada. Lalu Imam Ghazali ini mengomentari perkataan Abdullah bin Mas'ud, supaya kata Imam Ghazali, kebaikan di akhir zaman, dakwah kita ini di akhir zaman ini baik nilainya sama dengan di zaman sahabat, di zamannya Rasulullah SAW, bertafakurlah terlebih dahulu di dalam berdakwah. Itu Imam Ghazali. Jadi kita pikir dulu, oh orang ini cepat tersinggung. Tidak bisa kita langsung seperti di zaman Rasulullah. Jadi di zaman ulama salaf terdahulu, kita lupa namanya, ada seorang orang tua yang dia itu berpakaian isbal, artinya pakaiannya ini menyeret, terseret di tanah. Lalu ada seorang pemuda pada waktu itu yang menegurnya dengan lemah lembut. Wahai bapak, wahai apa nak? Kata beliau, saya ada berhajat sama sampean. Oh apa? Hajat apa? Hajat apa? Paman, bisakah sampean ngangkat sedikit pakaian sampean supaya jangan kena najis? Nanti ibadah sampean, sholat sampean tidak sah. Oh begitukah? Iya paman, sampean membawa pakaian sampean menyeret ke tanah. Alhamdulillah, kata yang tua tadi. Itu diantara. Jadi kalau ingin betul-betul manhaj salaf, betul-betul mengikut ulama salaf, ikuti dakwah ulama salaf terdahulu. Karena kita di akhir zaman ini beda. Keadaan batin manusia ini beda-beda. Sudah ada yang cepat tersinggung, inilah. Karena apa? Karena kita tidak ada nur tadi. Jadi persiapkan nur di dalam diri kita, baru kita bawa nur tersebut ke tempat yang gelap. Insya Allah akan mudah. Orang-orang yang tidak bisa melihat akan bisa memandang. Orang-orang yang tidak bisa menilai itu kebenaran atau salah akan bisa menilai. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, sifat Allah yang dinampakkan di muka bumi ini ke dalam diri kita kepada makhluk-makhluk yang lainnya, itu adalah sifat kamal, sifat sempurna. Apa itu sifat sempurna? Sifat yang ingin selalu di atas daripada yang lain, itu sifat sempurna. Jadi kalau kita lihat orang itu hubud dunia, misalnya adalah hartanya banyak, rumahnya banyak, bahkan istrinya banyak juga misalnya, lalu ingin lagi tambah istri, lalu ingin tambah lagi harta. Jangan disebut manusia tadi itu adalah manusia cinta dunia, jangan. Yang namanya sempurna itu tidak ada batasnya. Jadi kalau ini dinampakkan kepada manusia, manusia tadi bersifat apa? Manusia tadi bersifat hubud dunia. Jadi kalau kita melihat manusia itu hubud dunia, kita sangka baik. Inilah penampakan sifat kamal Allah. Allah maha sempurna, tiada batasnya. Lalu manusia dinampakkan sifat kamal Allah, manusia itu tidak ada batasnya. Artinya cari terus dunia sampai ke mati.
lalu akhirat. Lalu dengan kita bisa memandang sifat-sifat empat yang ini tadi, alif lam lam ha, sifat jalal, sifat jamal, sifat qahar, dan sifat kamal, maka terpandanglah itu Allah. Jadi kalau sudah terpandang itu Allah, berarti sudah kita akan mendapatkan yang namanya ridho, bahwasanya Allah lah Tuhan kita. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu mengarah, kata Allah, disitulah wajah Allah. Kapan bisa mengenali wajah Allah? Melalui sifatnya tadi. Jadi istilahnya adalah, kita misalnya memiliki seorang pacar, seorang kekasih, fotonya itu kita bawa kemana aja pun selalu ridho lah kita, selalu ridho lah. Aku aja walaupun pedas-pedas begini, cuma karena melihat kamu wahai ayangku, maka tidak terasa pedas. Di sini makanannya asin, melihat foto pacarnya, walaupun ini asin, cuma setelah melihat kamu terasa manis. Begitulah kita memandang Allah. Nah, istilahnya kita sekarang ini membuat suatu foto. Foto tersebut ya kita tempelkan di seluruh alam. Apapun kejadian di belakang foto tersebut, kita selalu memandang itulah kekasih kita di belakang, itulah kekasih kita di belakang. Mau ndak kita mengeluh? Insya Allah tidak akan mengeluh. Nah, itu perumpamaannya lah, perumpamaannya. Makanya apabila sudah kita mengetahui bahwasanya jiwa kita ini, kekasih hati kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang terpisah tidak bisa bertemu dengan Allah, itulah sebenarnya kesakitan yang paling sakit, hukuman yang paling berat kepada seseorang yang memiliki yang namanya kekasih. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Itulah api yang menyala-nyala yang di dalam hati. Artinya kesakitan hati. Seseorang yang di dalam neraka disiksa, dipotong lidahnya, ditusuk telinganya, ditusuk mulai dubur sampai tembus ke mulut, dipotong tangannya, itu sakit-sakit. Cuma kesakitan di dalam neraka bukan itu yang difirmankan Allah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Itulah api yang menyala-nyala di dalam hati. Artinya kesakitan hati tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Kan begitu. Narullahil muqadah allati tattali'u, yang terbit alal afidah, di dalam hati. Seandainya, kata ulama-ulama al-billah, seandainya Allah menampakkan jatnya di dalam neraka, aku ridho masuk ke dalam neraka. Tapi Allah Ta'ala tidak mau. Tidak mau. Jadi walaupun hukuman di dalam neraka itu sakit lah, tapi yang paling sakit itu adalah tidak bisa bertemu dengan kekasih hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud daripada narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Kalau di dalam dunia kita asik dengan kekasih kita, digigit semut, digigit nyamuk, tidak akan terasa sakit karena ada kekasih kita. Nah, orang-orang yang di dalam neraka pun kalau seandainya bisa melihat zat Allah, itu otomatis tidak bisa yang namanya merasakan kesakitan. Tapi Allah Ta'ala tidak mau menampakkan zatnya di dalam neraka. Karena neraka itu bukan tempat ridho Allah. Allah Ta'ala meridhoi surganya. Yang keempat, yang terakhir tadi, bahwasanya untuk mengenali Allah, supaya kita sudah kenal ini Allah, maka segala pemberian makhluk yang diberikan kepada kita bisa memandang Allah lah yang maha memberi. Nah, disinilah pelajaran sifat Al-Wahhab. Allah lah yang maha memberi, bukan lagi makhluk yang memberi. Tapi kapan bisa mengenali tersebut? Kenali dulu 4 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang nampak di muka bumi ini. Lalu kita bisa memahami daripada satu persatu daripada Asmaul Husna yang 99. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi arti rahmat itu adalah husulul iman, mendapatkan iman. Nah, bagaimana iman? Artinya percaya. Percayanya pada segi apa? Sifat Allah Ta'ala di sini itulah Allah.
wa tauhid, pentauhidan kepada Allah, wal ma'rifah, kenal dengan Allah, fil qalbi, di dalam hati. Jadi kalau kita diberikan ilmu tauhid, kita diberikan ilmu ma'rifat, diberikan keimanan yang kuat, percaya kepada Allah, berarti kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru saya dahulu pernah mengajarkan, kata beliau, "Nak, kalau kamu mengucapkan salam di dalam sholat," kata beliau, "berikan dulu rahmat kepada diri kamu. Berikan dulu rahmat kepada diri kamu, baru kamu bisa menyelamatkan orang lain. Tidak bisa kita menyelamatkan orang lain tanpa kita memiliki sifat rahmat Allah." Ya kan? Jadi salamnya itu, kata beliau, kalau ingin hati kita lemah lembut, memiliki sifat rahmat sebagaimana dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salam kita itu Assalamualaikum warahmatullah. Jadi masukkan rahmat Allah ke dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullah. Itu pelajaran guru saya. Jadi insya Allah lah kalau kita mendoakan, kita ini kebanyakan mendoakan orang lain, sedangkan diri belum didoakan. Bagaimana bisa makbul doa kita kepada orang lain, sedangkan kita belum dapat rahmat? Rahmatkan dulu di sini. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, di antara rahmat Allah taala itu, lintalahum, kamu itu wahai Muhammad memiliki sifat lemah lembut. Bagaimana bisa kita memiliki sifat lemah lembut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah? Dengan cara amalan. Yang pertama, kita banyak mendoakan orang lain, namun sebelum itu doakan diri. Doakan diri dahulu. Minta rahmat Allah Ta'ala ke dalam diri kita. Setelah kita diberi Allah Ta'ala rahmat, insya Allah gerak kita, diam kita itu berupa rahmat. Apabila itu berupa rahmat, insya Allah itu bisa menyelamatkan manusia. Yang kedua, tanda rahmat itu adalah husulun nuri ta'ati wal ibadati fil jawarih. Hasilnya nur ketaatan, cahaya ketaatan, wal ibadah dan ibadah fil jawarih, di anggota tubuh kita. Jadi yang namanya taat itu, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasulullah, dia itu sudah taat kepada Allah. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah? Yaitu jalan satu-satunya adalah cuma mengikut Rasulullah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, dia sudah taat kepada Allah. Pelan-pelan kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah, yalah, pelan-pelan. Disitulah rahmat Allah. Kalau kita sudah memiliki rahmat Allah, diberikan rahmat Allah, insya Allah sezalim-zalim manusia akan sadar di tangan kita. Nah, Masya Allah. Wal ibadati, akan timbul cahaya ibadah. Cahaya ibadah fil jawari, di seluruh anggota tubuh kita. Jadi terkadang ada orang tuh ahli ibadah, cuma kalau dilihat dari raut mukanya tuh tidak ada cahaya, tidak ada auranya. Dikarenakan apa? Ibadahnya masih ditolak Allah. Al ibadatu tahsinul qalbi wal qalbu wal akhlaqu sifatu qalbi. Al ibadatu tahsinul qalbi. Ibadah itu, kata ulama salaf, adalah sebagai pembersih hati. Wal akhlaqu sifatu qalbi. Akhlak itulah sifat daripada hati manusia. Jadi kalau akhlak kita bagus, berarti hati kita bagus. Bila hati kita bagus, itu pertanda ibadah kita diterima Allah. Karena kesimpulan ibadah itu cuma untuk membersihkan hati. Lalu setelah bersih hati, timbullah akhlak atau perangai atau perilaku atau tabiat yang baik. Bila sudah tabiat baik, berarti kita sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ibadatu tahsinul qalbi wal akhlaqu sifatul qalbi.
Bagaimana cara supaya ibadah diterima Allah? Di antara jalannya, kita jangan sampai merasa diri kita yang ahli ibadah. Jangan sampai kita ini beribadah mau minta nilai manusia. Dengan gerak-gerak kita lah kita minta nilai manusia. Dengan tingkah laku kita supaya dinilai ahli ibadah. Ini yang paling bahaya. Yang ketiga, tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang nampak di muka bumi ini husulu suhulati asbabil ma'isyati minal amni wassihati wal kifayati. Hasilnya kemudahan sebab-sebab kehidupan kita. Saat kita bersedekah, cepat diganti Allah taala di jalan buka yang lain. Kalau Allah yang awal menggeritikkan hati kita, itu Allah yang awal. Kalau ingin mengenal Allah Ta'ala yang awal dan yang akhir, itu kenali melalui geritik hati kita. Kalau kita digeritikkan hati ingin bersedekah-sedekah, yakin-yakin ini daripada Allah. Kalau itu datang daripada Allah Ta'ala, maka dia pula yang akan mengakhirinya. Kalau kita mengeluarkan sesuatu, kalau kita memberikan sesuatu, maka kita akan diberi sesuatu. Karena timbal baliknya ini ada, dia yang awal, dia pula yang akhir. Dia pula yang zahir dan dia pula yang batin. Jadi tergantung keimanan kita. Awal Allah, akhir Allah, itulah amal soleh. Kemudahan seseorang mendapatkan sebab-sebab kehidupannya dari minal amni, daripada rasa aman, wasihati, kesehatan, wal kifayati, dan selalu merasa cukup dengan yang diberikan Allah. Itu tanda orang itu diberikan rahmat. Orang itu selalu berhasil, selalu mendapatkan sebab-sebab kehidupannya, mudah kehidupannya di dalam mencari rezeki mudah, mendapatkan kemudahan daripada rasa aman, kesehatan, dan kecukupan. Selalu cukup aja, berarti orang itu mendapatkan rahmat Allah. Yang keempat, tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, husulu suhulati sakaratil mauti, hasilnya kemudahan pada waktu sakaratul maut. Yang kelima, husulu suhulati su'alin fil qabri, hasilnya kemudahan di dalam menjawab pertanyaan mungkar nakir di dalam kubur. Yang keenam, yang terakhir, husulu suhulati hisabin wa liqa'illahi ta'ala fil jannah, hasilnya kemudahan di dalam penghisapan di akhirat, wa liqa'illahi fil jannah, dan bertemu dengan Allah Ta'ala di dalam surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa zahir dan batin kita, dikenalkannya kita kepada Allah sebenar-benarnya Allah yang ada di muka bumi ini, dan mudah-mudahan dengan kita kenal kepada Allah, kita diberikan sifat ridho dengan segala takdir yang diberikannya kepada kita semua, yang sehingga itulah puncaknya iman seseorang kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadihin niyah wa lakunitin soleh ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'ala bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi. Sudah lama.